wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar, Bu Isti? Alhamdulillah sehat. Gimana Ibu Rahmi? Ya, alhamdulillah saya juga sehat, Bu Isti. Ya, bagaimana Bu Isti ya? Saya ada meminta waktunya sebentar ini, Bu, untuk sedikit wawancara. Boleh kira-kira Bu Isti? Boleh. Ada waktunya kan Bu Isti kan? Nggak lama-lama lah, Bu. Siap-siap. Ya, oke. Jadi saya ingin mewawancara Ibu tentang masalah kepemimpinan yang selama ini khususnya di sekolah kita ini ya Bu ya. Nah, Ibu kan di sini sudah menjadi seorang pemimpin di sekolah kita ini khususnya di TKB Awiyah Kamandala. Jadi menurut Ibu bagaimana apa arti kepemimpinan? Jadi selama dari awal saya memimpin di TKB Awiyah Kamandala, bagi saya kepemimpinan itu adalah suatu proses di mana seorang itu mampu mengambil keputusan yang bagaimana? Keputusan yang bijak. Nah, bijak itu bukan berarti kita itu harus bisa mengakomodir semua kepentingan. Pasti ada beberapa yang merasa dirugikan. Namun kita harus mensiasati bagaimana ya kan keputusan kita itu benar-benar bijaksana, dan yang penting itu 3, yaitu yang pertama itu harus berpihak pada murid, ya kan? Yang kedua itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga harus bisa dipertanggungjawabkan atas keputusan yang sudah kita ambil tersebut. Ya baiklah Bu Isti, itu menurut Bu Isti tentang kepemimpinannya selama Ibu memimpin di TK ini. Jadi selama Ibu memimpin pasti ada yang namanya itu tantangan atau kasus ya Bu ya, pasti itu Bu. Jadi apa kira-kira kasus yang Ibu rasakan di TK ini yang merupakan itu dilema etika ataupun itu rujukan moral? Jadi ketika kita berhadapan dengan suatu kasus, jadi kita awal mulai itu kita harus mampu mengidentifikasi dulu. Seperti yang tadi Ibu bilang, apakah itu termasuk dalam dilema etika ataupun masuk dalam rujukan moral. Ketika itu adalah dilema etika, di mana kedua-duanya benar, namun saling bertentangan, itu nanti kita harus menelaah lagi, menggali lagi, kita nanti pakai prinsip apa dan pakai langkah-langkah apa sehingga nanti keputusan kita itu bisa tepat. Namun ketika persoalan itu sekedar rupanya kita analisis itu rupanya bujukan moral, itu berarti berarti kita sudah tahu kalau bujukan moral berarti itu ada yang salah, ada yang benar. Berarti sudah pasti kita memilih yang benar. Jadi menurut Ibu setelah kita mudah mengidentifikasi masalah dan mengetahui apakah itu dilema etika atau rujukan moral, jadi bagaimana cara menjalankan pengambilan keputusan tersebut dengan kasus-kasus yang tadi seperti Ibu katakan tadi berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berarti untuk kita proses dalam mengambil keputusan itu, jadi kita harus melihat dulu itu masuk dalam paradigma apa. Apakah paradigma itu antara individu dengan kelompok, ya kan? Apakah paradigma itu antara kebajikan dan kasih sayang, ataukah itu paradigma antara, istilahnya kita harus menggali dulu antara macam-macam. Baiklah Bu, tadi kita sudah mengidentifikasi masalah, lalu Ibu menerapkan nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Namun apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus yang harus kita lakukan ketika kita itu mengambil keputusan? Khususnya Ibu yang sudah menjabat ini ya sebagai kepala sekolah di TK ini, apakah jika ada masalah di sekolah ini, adakah langkah-langkah atau prosedur khusus yang Ibu lakukan? Pertanyaan yang cukup menarik, Bu Rahmi. Jadi pengalaman yang sudah saya alami ketika saya memimpin sekolah ini, jadi ketika saya dihadapkan oleh persoalan yang dilema atau dilematis itu, dilema etika itu, jadi langkah awal yang saya lakukan yang pertama identifikasi dulu ya kan,
kita sendiri, jadi harus dimusyawarahkan, terus berkolaborasi. Kalau persoalan itu terkait hanya dalam lingkup sekolah aja bisa dengan guru, tapi memang kalau rupanya dirasa persoalan itu memang luas, kita juga bisa mengkomunikasikannya dengan murid atau stakeholder yang lain. Jadi intinya gitu, kita pertama kali itu menggali itu maksudnya dalam dilema etika atau kehidupan. Yang kedua, kita juga harus menggali juga siapa sih yang terlibat seperti tadi kan, yang terlibat siapa saja. Terus kita jangan lupa juga uji publik, uji publik juga. Terus kita juga harus menelaah dulu apakah ini benar salah atau salah benar. Ketika sudah salah benar, otomatis kita pilihan ya kan. Nah setelah itu kita mungkin nanti ada juga alternatif keputusan yang memang itu muncul di saat yang tidak terduga, namun keputusan itu memang paling tepat dan bijak. Nah setelah itu barulah kita mengambil sebuah keputusan. Jadi seperti itu Ibu ya. Jadi jika memang ada permasalahan di sekolah ini bukan, misalnya ada permasalahan di sekolah ataupun ada kendala gitu Bu ya selama Ibu memimpin, apakah Ibu mengambil penyelesaiannya itu langsung di tempat ataupun diberikan jadwal untuk penyelesaiannya atau untuk prosedur seperti apa dalam penyelesaiannya? Nah biasanya kan kalau kita kepala sekolah kan ada yang langsung ambil keputusan. Nanti dengan musyawarah, dengan komunikasi yang baik, nanti hasilnya pun akan baik. Jadi sesuatu persoalan itu sebenarnya banyak karena komunikasi yang memang kurang bagus. Tapi ketika kita komunikasikan dengan baik, pengalaman saya, jadinya persoalan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya jalan keluarnya rupanya mudah. Iya, seperti itu. Jadi setelah Ibu menjelaskan tentang apa itu semuanya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam suatu pemimpin, kira-kira apa yang Ibu dapat petik dari kepemimpinan Ibu di sekolah ini? Maksudnya apa yang Ibu dapat ambil kesimpulan dalam kepemimpinan ini selama Ibu memimpin di sekolah ini? Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin yang memang selalu dihadapkan dengan suatu yang memang harus kita putuskan. Memang seperti yang saya ucapkan tadi, pasti ada pihak yang dirugikan, merasa dirugikan dengan keputusan kita. Nah, maka dari itu seperti yang saya bilang tadi, kita tetap beracuan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, yang kedua berbasis kebajikan universal, dan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itulah 3 unsur itulah yang akan kita jadikan tolak ukur agar keputusan kita itu menjadi keputusan yang terbaik, tepat, dan terbijak. Baiklah Bu Isti, terima kasih atas pendapat Bu Isti atau waktu Bu Isti yang telah memberikan waktu kesempatan kepada saya. Tanya sedikit ya Bu ya tentang kepemimpinan Ibu khususnya di sekolah Ibu yaitu di TKB Arga Taman Dala ini. Jadi mudah-mudahan Ibu dapat menjalankan kepemimpinan tersebut sesuai dengan nilai-nilai paradigma kepemimpinan serta dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan 4 prosedur yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Ya, semoga amanah ya Bu Isti ya. Terima kasih waktunya Bu Isti. Saya sangat berterima kasih karena Bu Isti sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara yang sederhana ini. Ya. Selamat Ibu Isti ya menjalankan tugas, mudah-mudahan amanah dan selamat hari weekend Ibu ya. Udah hari ini Sabtu ya tepatnya Bu ya. Jadi selamat liburan Bu ya. Terima kasih ya Bu. Sukses ya Bu Lang. Iya. Oke, assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam Bu Ami. Iya. Apa kabar Bu Ami? Alhamdulillah baik ini Bu Eli. Bu Eli bagaimana Bu Eli kabarnya? Alhamdulillah ya sehat juga beginilah di sekolah kami ya Bu Ami ya. Iya. Gimana ya Bu semenjak menjadi kepala sekolah rasanya bagaimana?
Ya semenjak jadi kepala sekolah ya tanggung jawab makin besar ya Bu ya. Tanggung jawab makin besar, kita ada membimbing beberapa guru yang biasanya kita hanya kebutuhan kita saja, sekarang kita harus memikirkan kebutuhan guru juga ya. Selain itu juga harus mengembangkan sekolah ya Bu ya. Selain membimbing guru juga mengembangkan sekolah bagaimana ke depannya dan apa yang perlu dibenahi di sekolah ini, mungkin itu ya Bu ya untuk sementara. Lebih update program-program Ya, ya. insya Allah. Jadi selama ini itu kan Ibu mempunyai banyak namanya tantangan ataupun kasus. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan seperti dilema etika ataupun rujukan moral? Kasus dilema etika yang saya alami ya, ada beberapa kasus dilema etika dan juga rujukan moral, tetapi yang kebanyakan saya alami itu dilema etika. Salah satunya yaitu seperti kasus saat wali murid akan pengambilan uang tabungan kemarin. Itu sebelumnya kami sudah sepakati dan akhirnya memang ada sesuatu yang harus kami bicarakan kembali dengan guru. Itu menjadi dilema kami di dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Saya menjalankan ke pengambilan Sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. ya, menjalankan keputusan pada dasarnya kan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan guru-guru di sini. Kemudian kita harus juga mementingkan bagaimana keperluan itu, apakah itu kadang kita mengandung rasa kasihan atau nilai-nilai kebajikan yang lain. Kita harus harus berempati di dalam keputusan itu. Ada juga kadang tanggung jawab kita, memang harus kita pertimbangkan semuanya. Ibu yang mengambil keputusan itu kan Ibu adalah langkah-langkah atau prosedur yang memang kira-kira itu tepat bagi Ibu, sehingga Ibu anggap itu adalah langkah yang paling efektif untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi biar agar pihak dari wali muridnya seperti tadi Ibu bilang tidak merasa dirugikan ataupun sekolah juga tidak merasa dirugikan dengan adanya pemotongan uang tabungan tersebut ya kan, untuk pembayaran uang foto wisuda. Bagaimana Bu cara langkah-langkah dan prosedurnya? Sebelumnya ada dua ya Bu ya, kemarin itu ada pembantu pembayaran uang foto wisuda, dan juga ada yang satu lagi yang lebih di saat saya harus mengambil keputusan yang pengambilan uang tabung itu, yang satu sisi saya harus menjalankan udah keputusan kami, kesepakatan kami dengan guru-guru itu, uang tabungan anak itu tidak boleh diambil pada saat semester pertama ya Bu ya, karena kami udah sepakati dengan guru-guru kita uang tabungan itu di semester kedua baru boleh diambil. Tetapi pada saat itu ada satu orang wali murid memang langsung ngomong ke saya, itu minta tolong bahwa memang beliau itu butuh sekali uang tersebut untuk pengobatan ya Bu ya. Di situ saya kan harus mempertimbangkan ya Bu ya, karena beliau memang butuh dengan biaya untuk pengobatan, nggak ada mau ambil di mana lagi. Tapi saya juga jadi dilema di sini ya Bu ya, karena kalau di saat saya nggak ngasih, kasihan juga yang beliau tuh mau berobat. Kalau saya kasih nanti yang lain pasti ikut juga mau mengambil semua, kan itu harus jadi pertimbangan saya. Kemudian saya juga berkomunikasi kembali dengan guru-guru dan akhirnya kami ngasih solusi untuk orang tua tersebut. Kalau bisa itu uangnya coba dicarikan dulu di tempat lain, dipinjam dulu di tempat lain. Kalau memang tidak ada solusi yang lain, insya Allah kami akan mencari solusi yang terbaik lagi bagaimana untuk kedepannya. Tapi alhamdulillah setelah maksudnya kami bilang begitu, ini kan udah keputusan kita bersama, tabungan itu tidak boleh diambil dulu sementara semester 2 baru, karena kemarin baru semester 1, di pertengahan semester 1. Kemudian ya itu solusi yang kami kasih kepada mereka, untuk mencari pinjaman terlebih dahulu. Memang kan di situ kita dilema ya Bu ya, nggak kita kasih, itu memang uang tabung mereka, uang mereka, hak mereka. Tapi kalau kita kasih, kita juga kan udah membuat keputusan ini tidak boleh diambil. Memang untuk kebutuhan anak juga di akhir tahun kita memikirkan jangka panjang dan jangka pendeknya ya kan Bu. Kita nanti ke depan akhir tahun itu memerlukan anak tuh biaya yang banyak ya kan untuk anak TK.
Mungkin itu saat itu ya keputusan yang saya ambil, tidak memberikan dan memberikan solusi kepada wali murid tersebut untuk mencari dulu di tempat pinjaman yang lain. Dan alhamdulillah saat itu ya beliau itu tidak lagi, maksudnya kembali ke kami, berarti mereka itu sudah dapat pinjaman dari yang lain. Berarti dalam pengambilan keputusan tersebut memang harus benar-benar mempunyai langkah atau prosedur yang benar ya Bu ya, ya Bu Eni ya. Iya betul. Dan kita pun mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri ya, harus berkolaborasi dengan guru-guru, nggak bisa dengan sendiri. Nanti kan ada masukan dari ibu ini, ada masukan dari ibu ini, jadi pertimbangan untuk kita, mungkin itu Bu. Jadi masukan-masukan itu seperti dari guru-guru itu merupakan faktor-faktor yang untuk memudahkan ibu dalam membantu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika selama ibu berada di TK Negeri Meranding. Iya. Ya. Jadi dari semua hal yang disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu ambil dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika ini, Bu? Karena kan setelah saya mengetahui kasus ibu ini kayaknya sepertinya berkenaan dengan yang namanya uang tabungan. Dimana uang tabungan itu di satu sisi jika dipikirkan sama dengan wali murid itu uang mereka, ya, hak mereka. Namun karena ada ketentuan aturan yang harus memang dibuat bersama, disepakati bersama, jadi memang harus ketentuan itu harus dilaksanakan dan ditaati. Jadi apa yang menurut ibu itu menjadi sebuah pembelajaran dalam pengalaman ibu mengambil peraturan di sekolah ibu ini? Ya pengalaman saya ya, kita itu harus komitmen ya Bu ya. Yang pertama ya harus menjaga keputusan pengalaman saya ya, maksudnya kita tuh harus menjaga komitmen. Setiap yang peraturan yang udah kita buat itu harus kita taati, jangan udah kita buat besok kita langgar. Dan peraturan itu yang udah kita sepakati bersama dan harus kita jalankan dengan memikirkan juga kepentingan-kepentingan yang lain. Kita harus juga memikirkan apakah itu nanti memang betul-betul harus kita bantu. Mungkin suatu saat peraturan itu adalah perubahan yang menimbang tadi rasa kasihan atau rasa apalah di kedepannya dengan permasalahan itu, mungkin aturan itu bisa kita kita rubah, bukan kita rubah ya sebenarnya. Bisa dengan hati nurani kadang ya, dengan hati nurani kita di saat memang beliau tuh memang membutuhkan sekali, dan mungkin misalnya tidak mendapatkan di tempat yang lain juga uang tabungan, kan saya nggak juga tega untuk berobat, itu nggak saya kasih uangnya ya. Tapi dengan syarat mereka itu harus membuat perjanjian ya Bu ya, membuat perjanjian, maksudnya nanti akan mengembalikan di saat beliau punya dana nanti lagi, misalnya ada uang lebih, mengembalikan lagi ke tabungan anak, mengingat kita keperluan di akhir tahun ya Bu ya. Berarti intinya pembelajaran yang ibu ambil yaitu komitmen ya. dalam peraturan sekolah yang telah disepakati bersama, khususnya dalam pengambilan uang tabungan tersebut ya. Untuk mengambil uang tabungan tersebut tuh ada aturan-aturan tertentu ya Bu ya, dan ada kondisi-kondisi yang memang yang genting, yang saat memang genting, dan pun itu dilakukan dikeluarkan ataupun dilakukan harus ada yang namanya perjanjian. Ya, terima kasih Bu Eli, mungkin hanya ini saja yang dapat saya tanyakan, karena selama ini saya melihat kinerja ibu ya memang benar-benar mengatasi dilema etika itu memang dengan bijaksana ya ibu ya. Selain dengan bijaksana, setiap kita pengambilan keputusan itu harus memang melalui 9 langkah dan melalui 3 prosedur ya ibu ya, 3 prosedur 9 langkah dan 4 paradigma ya. Terima kasih Bu Eli atas waktunya. Mungkin ada sedikit mengganggu. Enggak ya Bu ya. Ya, terima kasih. Saya ambil dulu ya Ibu, karena berhubung sudah waktunya, mungkin Ibu ada kepentingan lain dan saya juga ada kepentingan lain ya. Makasih Bu Ami udah datang ke sekolah kami. Beginilah adanya sekolah. Gak apa-apa Ibu. Tapi memang benar, saya memang bangga atas Ibu, kinerja Ibu memang